Kisah Intel Ruslan mematai PKI di Blitar dengan nyamar jadi orang gila. Seperti kita ketahui bersama, sejarah telah menunjukkan bahwa PKI selalu berusaha merongrong kedaulatan NKRI dan merubah pandangan Pancasila ke paham komunisme. Mulai dari peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 di Madiun dan terulang kembali keganasan mereka pada peristiwa G30S PKI tahun 1965 yang membawa konflik pertikaian antar anak bangsa dan menyebabkan gugurnya 7 perwira ABRI serta ribuan korban jiwa dari rakyat tak berdosa. Serangkaian pemberontakan tersebut dapat digagalkan dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Akan tetapi hal tersebut tidak mematahkan semangat PKI. Pada tahun 1968 mereka berusaha untuk bangun kembali dengan organisasi tanpa bentuk atau OTB di Blitar Selatan. Dengan melihat potensi wilayah Bakung yang terdiri dari hutan belantara dengan jalan setapak yang sulit dilalui dan menyediakan banyak gua-gua persembunyian serta latar belakang pendidikan masyarakat pada waktu itu masih berpengetahuan rendah, menjadikan kesempatan emas bagi kembong-kembong PKI untuk membangun kembali organisasinya yang telah runtuh dan menanamkan paham komunismenya di wilayah Blitar Selatan. Pada akhirnya gerakan PKI yang dibangun kembali di Bakung berhasil ditumpas oleh pemerintah. Tidak banyak yang tahu. Keberhasilan ini salah satunya berkat kecerdikan seorang intelijen dari Batalion Lionif 511 di Blitar bernama Ruslan. Menurut Sukamto, warga asli Bakung yang sekarang menjadi juru kunci Tugu Trisula, waktu itu beliau masih berusia sekitar 5 tahunan. Dalam wawancara menuturkan, PKI datang pertama kali ke Bakung pada tahun 1957 dipimpin seorang pria bernama Suwandi. Dengan berkedok sebagai seorang suruhan dari pemerintah, Suwandi CS membentuk organisasi BTI, Barisan Tani Indonesia, untuk memperkuat perekonomian rakyat di sektor pertanian dan peternakan. Namanya ya rakyat Bakung. Di sini dulunya orang bodoh ya manut aja, tidak tahu tujuannya orang itu tadi apa. Disuruh apa, ya manut aja, nurut aja, begitu tuturnya. Akhirnya ternyata masyarakat dibohongi. Jadi sejak tahun 1957, selama 10 tahun oleh Suwandi dikuasai di mana-mana dan ekonomi kuat. Di sini sudah tersedia sandang, pangan, dan papan. Akhirnya para gembong PKI itu tadi berbondong-bondong ke sini. Papannya yang digunakan ya rumah-rumah penduduk itu tadi. Boleh ditempati ya dia dan keluarganya selamat, gak boleh ditempati ya disiksa, dibunuh, ujar lelaki yang akrab disapa Pak Kamto ini. Mendengar berita tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam. Intel-intel TNI disebar ke warung-warung sebagai pedagang untuk menggali informasi tentang gerak-gerik PKI di Blitar Selatan. Namun setelah beberapa bulan berselang mereka tidak mendapatkan informasi yang diinginkan. Naasnya lagi dikabarkan ada yang diculik para gembong PKI dan nasibnya tidak diketahui. Penelusuran para intel TNI menemui titik terang ketika ada salah seorang warga Bakung bernama Kusno yang melarikan diri dari kekejaman PKI yang merampas dan membantai keluarganya. Ketakutan hebat yang dialaminya memaksa ia untuk melarikan diri, berjalan kaki dari Bakung sampai ke wilayah Jatinom, Kanigoro. Sesampainya di sana karena rasa lapar dalam pelarian berhari-hari, dia mencuri makanan milik warga sekitar. Namun akhirnya Kusno tertangkap oleh salah seorang intel TNI dari Yonif 511 bernama Ruslan. Setelah digali motif pencurian serta informasi tentangnya, Kusno bercerita tentang kekacauan dan kecamuk pemberontakan yang terjadi di daerahnya. Akhirnya bersama dengan Kusno, Ruslan ditugaskan menjadi pasukan telik sandi yang dikirim oleh pihak TNI untuk menelusuri kekacauan di Bakung yang diduga dimotori oleh gembong-gembong PKI. Mengingat sebelumnya intel-intel yang dikirim oleh Yonif 511 bernasib naas, bahkan gugur karena kelicikan PKI yang telah menguasai wilayah Blitar Selatan. Ruslan dengan cerdik menyamar sebagai orang gila dengan rambut gimbal dan pakaian lusuh. Dengan kecerdikannya, Ruslan yang hanya berbekalkan daun pisang dan sebatang lidi masuk ke zona merah jantung pertahanan PKI di Bakung dan mulai memetakan pergerakan yang disusun oleh gembong-gembong PKI dan para pendukungnya. Selain membuat sandi pemetaan wilayah, Ruslan juga menelusuri rumah-rumah warga yang diduga digunakan sebagai markas oleh gembong-gembong PKI untuk merancang strategi pergerakan.
Setelah sekitar sebulan menyamar sebagai seorang gila untuk menggali informasi tentang pergerakan PKI di wilayah Blitar Selatan, dirasa sudah cukup, Ruslan kembali ke markas Yonif 511 dan menyampaikan apa saja kegiatan yang dilakukan kalangan musuh di Bakung dan wilayah-wilayah sekitarnya. Dari informasi yang diperoleh Ruslan, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah melakukan serangkaian kegiatan untuk memberantas PKI. Pada bulan Februari sampai dengan Juni 1968 telah dilaksanakan operasi intel dan operasi TIR secara gabungan. Selama proses operasi ini dilaksanakan memang cukup berhasil, namun belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Di daerah-daerah lain, aksi-aksi PKI semakin menjadi, terutama di daerah Blitar Selatan, Malang Selatan, Tulung Agung, dan sekitarnya. Menanggapi maraknya aksi PKI di sejumlah daerah, pemerintah Orde Baru melalui Kodam 5 Brawijaya membentuk Satgas. Kodam 5 Brawijaya membentuk Satgas Trisula pada 18 Mei 1968. Dengan dipimpin operasi Trisula itu dimulai pada 8 Juni 1968. Operasi ini melibatkan TNI ABRI, Wanra, Kamra, bahkan petugas ronda desa dari Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, dan Malang sebanyak 14.000 orang. Jadi selama 2 bulan seluruh sektor Blitar Selatan ini dikepung dengan operasi pagar betis dari segala penjuru. Jarak antara pasukan paling sekitar 5 meter, sepanjang 80 km bersama-sama bergerak menuju selatan sampai mencapai pesisir samudera laut di sana. Di depannya ada pasukan gerak cepat yang masuk ke rumah-rumah warga tadi dan menelusuri gua-gua. Kayak di Bultuk dan sekitarnya itu tadi Sambung Kamto. Operasi tersebut sangat luar biasa. Dikatakan luar biasa karena merupakan operasi terpanjang dalam catatan sejarah Indonesia. Hasilnya, organisasi PKI baik taktis maupun moral bisa dilumpuhkan dan diberantas ke akar-akarnya.